Sebuah kisah nyata yang mengingatkan saya pada perkemahan 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2017. Awal mula cerita, saya merupakan alumni dari salah satu sekolah. Namun pada saat itu saya sedang mendampingi adik-adik untuk mengikuti event perkemahan. Ketika sorenya tiba, saya pun pulang ke rumah untuk mengambil baju ganti. Namun setelah saya sampai di rumah, hujan turun yang sangat deras karena saya merasa khawatir dengan keadaan di Bumper. Setelah saya mengambil baju ganti, saya segera bergegas untuk berangkat ke bumi perkemahan. Namun pada saat itu, orang tua saya melarang saya untuk pergi karena khawatir akan keadaan saya di jalan. Akan tetapi, saya meyakinkan orang tua saya supaya saya bisa melihat keadaan teman-teman di bumi perkemahan. Alhasil, orang tua saya pun mengizinkan saya. Nah, ketika saya hendak pergi, hujan mulai reda, tapi sedikit gerimis. Namun, jarak rumah saya dengan Bumper atau bumi perkemahan tidak terlalu jauh, kurang lebih 2 km atau sekitar 15 menit. Tiba-tiba di tengah perjalanan, saya menabrak motor orang dari belakang, sehingga membuat jari kuku tengah saya copot. Tapi bersyukur orangnya tidak apa-apa dan motornya tidak rusak. Hanya saja jari kuku saya yang copot. Disitulah saya selalu merasa khawatir dengan keadaan. Entah apa yang terlintas dalam pikiran saya. Kemudian tanpa berpikir panjang, saya terus melanjutkan perjalanan sampai tiba di Bumper atau bumi perkemahan. Setelah tibanya saya di Bumper, salah satu peserta event perkemahan dari sekolah saya menghampiri saya, dan dia bercerita kepada saya bahwasanya 15 menit yang lalu salah satu peserta dari sekolah kita kemasukan. Kemudian saya terdiam membeku dan saya mulai merinding. Tak lama kemudian, pembina cowok datang. Beliau mengatakan bahwa tidak apa-apa karena peserta yang kemasukan tadi sudah membaik. Kemudian saya berpikir, jika sudah ada satu yang kemasukan, pasti akan keberlanjutan. Oh iya, peserta yang kemasukan tadi adalah peserta cewek. Sebut saja namanya Bulan. Karena Bulan kondisinya sudah membaik, dia pun keluar dari tenda dan duduk tepat di hadapan saya dengan wajah yang sangat pucat sehingga membuat saya makin merinding. Tapi dalam kondisi seperti ini, saya tetap dengan sikap lelucon saya supaya keadaan tidak terlalu tegang. Namun selang beberapa menit, keadaan mulai tegang kembali ketika si Bulan ini mulai kemasukan lagi. Tapi yang anehnya di saat itu dia hanya terdiam dengan pandangan lurus ke depan yang tak bergerak sedikit pun. Dan saya tidak tahu kalau si Bulan ini sudah kemasukan lagi. Bahkan merinding saya. Bahkan saya tahu kalau si Bulan kemasukan ini dari temannya, yaitu peserta cewek yang duduk di sampingnya. Sebut saja namanya Bintang. Nah, si Bintang ini salah satu peserta cewek yang paling berbeda dengan peserta lainnya. Karena si Bintang ini kayak apa ya? Karena dia bakal tahu kalau misalnya temannya kemasukan dan bisa ngeliat hal-hal yang aneh yang tidak bisa dilihat oleh orang. Kemudian si Bintang langsung memegang leher si Bulan dengan mengatakan, "Woi, keluar kau," dengan nada yang tinggi sembari mengepal tangan. Karena Bintang menganggap orang yang masuk dalam tubuh si Bulan ini adalah musuh baginya, sehingga dia marah-marah. Tanpa berpikir panjang, saya menarik si Bintang dan memisahkan mereka berdua supaya tidak terjadi apa-apa. Dan
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun si bulan pun masuk ke dalam tenda dengan ibu pembina. Kemudian situasi mulai membaik kembali. Tak lama kemudian, Bintang meminta izin kepada saya untuk ke kamar mandi. Namun saya mengatakan, "Bintang, pergi aja sama ibu pembina." Lalu ibu pembina menyuruh saya untuk duduk di jalan sambil melihat ke arah tenda, supaya peserta event tidak ada lagi yang keluar tenda, mengingat waktu istirahat telah tiba. Lalu Bintang dan ibu pembina kembali ke tenda. Saat mereka masuk dalam tenda, mereka berdua kaget dan terkejut ketika melihat bulan tidak ada di dalam tenda. Ibu pembina langsung memanggil saya dan dia bertanya, "Kamu udah lihat bulan?" Kemudian saya menjawab, "Tidak." Ibu pembina mulai panik dan dia pun mulai bertanya kepada teman-teman tenda sebelah. Lalu entah apa yang membuat saya bertanya kepada Bintang, "Kamu lihat bulan gak?" Terus ibu pembina bilang sama saya, "Seharusnya kamu yang lihat bulan karena kamu depan tenda. Kalau Bintang tadi sama saya." Tiba-tiba Bintang menjawab kalau bulan dia sudah pergi ke arah sana sambil menunjuk tangannya. Dan akhirnya teman-teman mencari bulan dan membawanya kembali ke tenda. Tapi saat bulan kembali ke tenda, Bintang dengan cepat menghampiri bulan untuk memarahinya dengan emosi yang tinggi. Tapi alhasil tidak jadi karena saya menarik Bintang dan memisahkan mereka lagi. Saat itu semua pada kaget, apalagi saya yang terus merinding. Di sini yang membuat saya bingung dan penasaran, kenapa saya yang duduk di depan tenda tidak bisa melihat kalau bulan keluar di tenda pada saat itu, sedangkan saya padahal saya yang selalu menoleh ke kiri dan kanan, bahkan tanpa mengalih sedikit pun pandangan ke belakang, sehingga pandangan saya tetap ke depan. Tapi saya tidak bisa melihat bahwa bulan keluar dari depan saya, dan itu sebuah pengalaman yang menyenangkan saya pada malam itu. Kemudian sambil menenangkan keadaan, saya mengajak ngobrol si Bintang supaya dia tidak terlalu emosi sama keadaan yang membuat dia marah. Saya bertanya kepada Bintang, "Kamu kenapa tahu kalau bulan tadi ke sana, sedangkan kamu tadi ke kamar mandi sama ibu pembina?" Dia tidak menjawab, tapi dia mengatakan kembali kepada saya, "Coba lihat ke arah halte. Di situ ada orang duduk." Dia sambil tersenyum. Kemudian saya melihat ke arah yang disebut oleh Bintang, tapi tidak ada apa-apa. Namun saya terus merinding karena hanya saja di halte kosong. Kemudian karena bulan sudah tidur dan waktu menunjukkan pukul 11, saya menyuruh Bintang untuk istirahat dalam tenda. Tepatnya di jam 12 malam, bulan pun kemasukan lagi dengan kondisi yang sangat parah dan membuat teman-teman di tenda sebelah juga ikut kemasukan. Sekian dari cerita ini. Simak terus video berikutnya karena kejadian ini berawal dari bumi perkemahan, bahkan tidak sampai selesai di situ. Bulan dia juga kemasukan di sekolah karena apa yang terjadi di perkemahan sama halnya terulang kembali di sekolah. Mungkin nanti kita bakal buat di video part 2. Simak terus video.